Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat seperti nikmat Islam dan nikmat iman, sehingga dalam kesempatan kali ini kita bisa bertemu semuanya dengan keadaan berbahagia. Dan kata Nabi Muhammad SAW, ni'matani magmunun fihi makathirun minan nas. Yang pertama adalah as-sihah wal faragh. Ada dua nikmat yang mana banyak dilupakan oleh manusia, adalah nikmat iman, maksudnya nikmat sehat, dan nikmat waktu luang. Nah, salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Para pemirsa yang Allah cintai dan Allah rahmati semuanya, dalam kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang niat adalah barometer dalam segala amal-amal soleh dan amal perbuatan yang akan kita lakukan. Salah satu dari pembeda kita umat-umat Islam dengan umat-umat yang lainnya selain dalam perkara sholat adalah niat yang ikhlas dalam melakukan amal-amal soleh yang kita kerjakan, yang mana tidak bisa kita jumpai niat yang ikhlas dalam melakukan ibadah pada umat-umat selain umat Islam. Maka salah satu pondasi yang penting yang harus kita ketahui sebelum kita melakukan sesuatu amal ibadah, melaksanakannya, adalah meluruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama salaf semisal Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ketika beliau meletakkan hadis yang pertama pada kitab-kitab mereka, tidak lain adalah tentang niat. Karena secara langsung imam-imam tersebut memberikan nasihat kepada diri mereka sendiri agar ketika memulai menulis kitab tersebut untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga menjadi pengingat bagi kita agar kita melakukan amal-amal soleh dan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua perkara itu tergantung pada niat. Maka ada 3 makna dari innamal a'malu binniyat. Yang pertama, makna dari innamal a'malu binniyat adalah diterimanya atau ditolaknya amalan, ibadah maupun amal soleh yang kita kerjakan di sisi Allah itu tergantung pada niat-niat pelakunya. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan contoh pada lanjutan hadis yang tadi, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa yang melakukan hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka barang siapa yang berhijrah karena dunia, ingin mendapatkannya, aw imra'atin yankihuha, atau karena perempuan yang ingin ia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka sesungguhnya hijrahnya tersebut tidak lain pasti akan mendapatkan apa yang ia niatkan.
Dan yang kedua, innamal a'malu binniyat, bermakna besar kecilnya sesuatu amal soleh dalam ibadah dan semacamnya itu tergantung pada niatnya. Berbeda ketika kita melakukan amal soleh, misalkan sholat, zakat, puasa, haji, bahkan umroh. Ketika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan mendapatkan ganjaran dan pahala yang sangat besar. Akan tetapi, misalkan kita melakukan sholat berjamaah hanya karena mengharap pujian orang lain, mengharap dilihat oleh orang-orang tetangga dan semacamnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan kepada kita sepersen pun pahala dari sisinya. Dan yang ketiga, innamal a'malu binniyat, bermakna berat dan ringannya sesuatu amalan itu tergantung pada niat pelakunya. Maka ketika kita telah merasakan kenikmatan dalam beribadah, ketentraman, kenyamanan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita kenikmatan berupa ikhlas kepadanya. Dan berbeda ketika kita merasakan sulitnya beribadah, rasakan berat beribadah, maka kita harus banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin niat kita karena sebelum kita melakukan amal tersebut, mungkin kita salah niat. Maka dari itu, marilah kita perbarui niat kita sepanjang hari, melakukan semua amal ibadah, baik yang kecil dan besar, hanya tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.